Halo subscriber, pecinta film dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan Maya Populer. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cerita film Fantastic Beasts: Crime of Grindelwald. Seperti apa serunya alur cerita film ini? Yuk kita simak terus videonya. Dan dukung channel ini dengan like and subscribe. Alur cerita dari film yang ditulis oleh J.K. Rowling ini akan kembali menghadirkan suasana Harry Potter dan Hogwarts sebagai latar film, seperti yang dijanjikan Warner Bros. Pictures. Pihaknya berjanji, beberapa hal dalam film akan mengacu pada cerita Harry Potter. Film yang ditulis langsung oleh J.K. Rowling ini disutradarai oleh David Yates dan beberapa pemerannya selain Eddie Redmayne dan Johnny Depp antara lain Catherine Waterston, Dan Vogler, Alison Sudol, Jude Law, dan Ezra Miller. Cerita berlatar sebelum Harry Potter datang ke Hogwarts. Jadi beberapa tokoh yang dikenal dari petualangan Harry Potter, seperti Albus Dumbledore akan muncul dalam versi remaja. Tidak hanya Dumbledore, sosok Newt Scamander, Leta Lestrange, Gellert Grindelwald dan Sebastian juga muncul dalam versi remaja. Newt Scamander menjadi salah satu murid di Hogwarts yang dikeluarkan dari sekolah karena penelitiannya mengenai makhluk-makhluk sihir dianggap membahayakan keselamatan manusia. Namun, makhluk-makhluk itu kemudian menjadi peliharaannya dan berguna. Di akhir film Fantastic Beasts pertama, Gellert Grindelwald ditangkap oleh MACUSA, Kongres Sihir Amerika Serikat dengan bantuan Newt Scamander bersama makhluk-makhluknya. Lalu kita bahas lanjutan pada film kedua ini, yaitu Fantastic Beasts: The Crime of Grindelwald yang dirilis pada tahun 2018 silam. Seperti yang telah kita ketahui, film ini adalah kelanjutan dari Fantastic Beasts and Where to Find Them yang dirilis pada tahun 2016 silam. Awal cerita film. Pada tahun 1927, Kongres Penyihir Amerika Serikat MACUSA mau mengirim tahanan penyihir jahat bernama Gellert Grindelwald ke Eropa untuk diadili. Dengan penjagaan super ketat, pemindahan tahanan dimasukkan ke dalam kereta hitam mirip mobil jenazah dengan ditarik oleh 8 testral mirip kuda bersayap. Saat kereta mau berangkat terlihat Abernathy. Abernathy adalah supervisor MACUSA yang direkrut untuk menjadi pengikut Grindelwald. Abernathy yang terlihat menyerahkan kotak berisi tongkat milik Grindelwald dan Abernathy juga menyerahkan sebuah liontin kepada Mr. Spellman yang akan mengawal Grindelwald. Lalu berangkatlah mereka menuju ke Eropa dengan derasnya guyuran hujan. Sesaat setelah rombongan meluncur terlihat Abernathy yang sedang berdiri, lalu Abernathy berteleportasi berpindah menuju kolong kereta yang membawa Grindelwald. Saat bergelantungan perlahan-lahan rambut Abernathy berubah menjadi putih, begitu pula Grindelwald yang ada di dalam kereta tiba-tiba rambutnya berubah menghitam menjadi Abernathy, sedangkan yang bergelantungan itu ternyata adalah Grindelwald yang selama ini menyamar menjadi Abernathy. Lalu dengan kekuatan sihirnya Grindelwald mengambil alih kereta dan menyingkirkan pasukan yang mengiringi kereta terbang itu. Sementara di dalam kereta terlihat Mr. Spellman yang membuka kotak yang dipegangnya. Di dalam kotak itu bukannya tongkat, malah keluar semacam hewan melata yang seketika menggigit leher Mr. Spellman. Tak butuh waktu lama akhirnya Grindelwald masuk ke dalam kereta. Lalu dilemparlah Mr. Spellman ke laut. Saat Mr. Spellman terjatuh, dia menangkap tongkat sihir yang juga dijatuhkan oleh Grindelwald. Lalu tongkat itu digunakan Mr. Spellman membuat sihir agar dia terhempas jatuh perlahan. Grindelwald pun lolos dari tahanan dan mengumpulkan beberapa pengikut untuk membantunya termasuk Abernathy. 3 bulan kemudian, saat siang hari di Kementerian Sihir, Newt Scamander duduk sendirian di ruang tunggu, menatap dengan pandangan kosong. Setelah beberapa saat, dia merasakan sesuatu menarik di pergelangan tangannya. Piket, seekor bautrakel, sedang mengayunkan benang kancing bajunya dan terlepas dari bajunya. Piket jatuh, lalu Newt berlomba mengejar kancing bajunya menyusuri koridor. Saat dia membungkuk untuk mengambilnya, dia dihadapkan pada sepasang kaki wanita, yaitu Leta. Dia berdiri, bertatap muka dengan Leta, yang cantik dan tersenyum. Leta adalah teman lamanya yang pernah disukai oleh Newt. Leta saat ini bertunangan dengan Theseus Scamander, kepala penegakan hukum Inggris, yaitu saudara laki-laki Newt sendiri. Lalu Theseus datang dan menanyakan tentang kesiapan Newt menghadapi sidang, yaitu sidang karena Newt telah berbuat kekacauan di New York, jadi dia dilarang bepergian keluar negeri sekarang. Saat Newt dan Theseus memasuki ruang sidang, ada di tempat itu ada Torquil Travers, Arnold Guzman, dan Rudolf Spielman. Terlihat bekas luka memar saat lolos dari Grindelwald, bekas gigitan berdarah terlihat di lehernya. Saat mereka duduk, persidangan dimulai, dan mulai menjelaskan. Travers membuka file di depannya yang berisi gambar-gambar Newt yang dicari karena kehancuran pasca obskurial di New York.
Newt pun ingin memperoleh izin bepergian ke luar negeri dengan alasan pekerjaannya adalah keliling dunia untuk meneliti makhluk-makhluk monster eksotis untuk buku yang sedang dia buat. Saat sidang, terjadi perdebatan, kementerian menolak memberikan izin Newt ke luar negeri dengan alasannya pernah hampir menghancurkan separuh New York sebelumnya. Di saat Newt hampir putus asa, kementerian menawarkan kerjasama, mereka akan memberikan izin keluar asalkan Newt mau bekerja untuk kementerian seperti kakaknya. Newt pun menolak. Mendengar ini, Newt mengerutkan kening, menyaksikan wajah Credence muncul di permukaan meja. Dan Theseus menjelaskan bahwa Credence masih hidup. Dia meninggalkan New York beberapa bulan lalu. Dia ada di suatu tempat Eropa. Di mana tepatnya, kami tidak tahu, lalu Newt berdiri dan meninggalkan ruangan sidang itu. Theseus pun ikut pergi mengejar Newt dan meraih lengannya untuk menahan dan memeluknya. Saat Newt dipeluk, Theseus membisikkan bahwa Newt sedang diawasi. Grindelwald dan Acolytes berdiri di jalan. Grindelwald berjalan dengan tongkatnya dan berencana memasuki rumah yang sangat bagus untuk dijadikan markas mereka. Grindelwald dan pengikutnya, Nagel, Kral, Carrow, Abernathy, Kraft, Crozier, dan Macduff mendekati pintu depan. Kral membukanya dengan tongkatnya. Lalu Acolytes masuk. Grindelwald melihat ke sekeliling jalan, tenang, menunggu, mengetuk trotoar dengan tongkatnya. Lalu terlihat kilatan hijau, yang ternyata tongkat sihir yang sedang melakukan pembunuhan. Pintunya terbuka kembali, dua peti mati hitam keluar. Grindelwald melihat saat Nagel dan Kraft memuat peti mati ke pengangkutan. Dari luar Grindelwald mengamati pengikutnya yang sedang melakukan pembunuhan sadis kepada keluarga Borjuis-Haupt. Grindelwald masuk, seorang anak kecil terdengar menangis. Grindelwald pun menghampirinya, lalu menyuruh ikutnya untuk membunuh anak kecil itu, dan terlihat kilatan hijau saat pembunuhan sadis itu dilakukan. Kejam-kejam sekali mereka ya. Adegan selanjutnya, Newt berjalan dengan cepat di keramaian jalan. Beberapa detik kemudian, Stebbins, seorang Auror mengawasi Newt. Auror itu adalah polisinya di dunia sihir ya guys. Auror yang berjarak beberapa meter di belakang Newt. Lalu Nets mengarahkan sihir dengan tongkatnya ke Stebbins agar dia bisa lolos. Stebbins pun terjebak dalam badai yang dibuat Newt. Orang yang lewat di sekitarnya kebingungan dan heran, topinya pun terbang menjauh. Newt bersandar di dinding bersembunyi, lalu Newt melihat satu sarung tangan hitam tergantung di udara di depannya. Sarung tangan itu memberi isyarat. Newt melihat sarung tangan itu, seolah-olah ingin berjabat tangan dengannya. Saat Newt pegang sarung tangan itu, tiba-tiba dia berteleportasi di atas gedung. Ternyata sarung tangan itu milik Dumbledore. Albus Dumbledore mengetahui hal tersebut. Ia akhirnya meminta salah satu murid terbaiknya, Newt Scamander, untuk menggagalkan tujuan Grindelwald. Albus Dumbledore adalah seorang penyihir yang sangat berpengaruh dan kuat di komunitas sihir Inggris, yang dikenal di Kementerian Sihir Inggris dan di seluruh dunia karena kecerdasan akademisnya. Saat ini menjadi profesor pertahanan ilmu sihir di Hogwarts Sekolah Sihir. Tetapi cerita kemudian semakin rumit. Scamander malah makin terlibat dalam permasalahan Grindelwald. Selanjutnya, Dumbledore dan Newt berteleportasi dan berjalanlah melewati batu besar Singa Lansir. Lalu Dumbledore memberitahu Newt bahwa Credence ada di Paris. Credence mencoba mencari keluarga kandungnya dan saat ini dia dalam bahaya. Dumbledore lalu memberi kartu alamat kepada Newt. Newt berjalan cepat menaiki tangga depan tetapi berhenti di luar pintu depan. Lampu di ruang duduknya berkedip-kedip. Newt membuka pintu depan dengan hati-hati. Di dalam, ternyata hanya bayi Niffler sedang berayun kabel menyebabkan lampu berkedip-kedip. Saat Newt ada di ruang bawah tanah, Jacob Kowalski dan Queen Goldstein berdiri di tengah ruangan, lalu mereka duduk di meja makan. Newt, Jacob dan Queen bertemu dan saat itu mereka masing-masing saling menyukai. Mereka tidak diperbolehkan berpacaran dan tidak diperbolehkan menikah. Kemudian Newt mulai memperhatikan sikap Jacob yang tak wajar. Jacob mencoba bersulang dan menuangkan bir di seluruh telinganya. Sekarang Newt yakin dia tahu apa yang sedang terjadi. Newt menatap Queen dengan tajam. Newt berbicara secara telepati kepada Kenny. Lalu Newt menggunakan tongkat sihirnya. Queen mohon kepada Newt agar tidak menormalkan pikiran Jacob. Dia kembali ke dirinya sendiri dan mengamati sekelilingnya. Queen berlari keluar dari rumah Newt dan keluar dari jalan sambil menangis. Jacob mengejarnya, lalu Jacob berkata, "Jika kita dapat menikah dan mereka tahu, mereka akan menjebloskanmu ke penjara, sayang. Saya tidak tega melakukan itu. Saya bukan penyihir, aku hanyalah manusia biasa." Lalu Queen berteleportasi. Tatapan menyedihkan Newt jatuh pada selembar kartu pos. Dia berjalan untuk mengambilnya, lalu mengarahkan tongkatnya ke sana. Lalu dia menyusun kembali menjadi keseluruhan. Dia melihat petunjuk gambar Paris. Lalu Newt dan Jacob pun pergi menuju Paris.
Tina Goldstein, kakak Queen, berjalan menuju patung perunggu seorang wanita berjubah di atas dasar batu yang tinggi, di mana tempat para penyihir. Saat malam, musik, tawa, dan kerumunan orang ramai di sekelilingnya. Sebuah spanduk bertuliskan, Circus Arcanus. Lalu Tina berjalan melewati pertunjukan jalanan yang bekerja di tempat terbuka, mengamati mereka. Nagini sedang berlutut mengelus gaun sirkusnya. Dia harus tampil segera. Nagini merupakan makhluk peliharaan Voldemort. Yang menarik adalah Nagini ternyata adalah hewan mitos yang terinspirasi dari Indonesia. Kita lanjut ke alur ceritanya. Credence berjalan ke arah Nagini. Dan mereka merencanakan untuk melarikan diri malam ini. Skander masuk ke tenda Nagini. Skander menutup tirai antara Credence dan Nagini. Credence berbalik dan melihat ke sangkar yang penuh dengan Viredrakes. Skandor berdiri di samping platform, sangkar melingkar di tengah penonton, bersiap untuk memberikan pertunjukan. Dia membuka tirai. Di sana berdiri Nagini dengan gaun kulit ular. Pria di kerumunan bersiul dan mengejek. Tina berjalan di belakang kerumunan, mencari Credence. Di tempat lain di dalam tenda, Yusuf Kama, seorang Afrika Prancis yang elegan memasuki kerumunan untuk menonton pertunjukan Skander. Skander pun memulai pertunjukan, dan dia memaksa Nagini untuk berubah menjadi ular. Nagini melihat Skander dengan ekspresi kebencian. Mata Credence dan Nagini saling bertatap. Tima, yang telah melihat Credence. Dia mulai mendekati dia, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Dan Kama, yang melakukan hal yang sama. Skander mencambuk jeruji besi. Nagini menutup matanya. Perlahan, dia berubah menjadi ular. Nagini tiba-tiba menyerang Skander melalui jeruji dan penonton pun berteriak. Skander terluka, berdarah. Di belakang tenda, Credence membongkar sangkar Viredrakes dan mereka berhasil menuju kebebasan. Tempat sirkus pun terbakar, jeritan panik, kerumunan orang jatuh di atasnya yang lain untuk mencapai pintu keluar. Saat tenda sedang terbakar besar, Viredrakes menuju ke atas, mengikuti percikan kembang api. Api telah membuat makhluk-makhluk itu ketakutan dan marah. Seekor hipogrif mencoba mengendalikannya. Tina berteleportasi, dengan tongkat sihirnya. Kurungan Zou terbakar dan berguncang dengan berbahaya. Makhluk ini mengaum dan melolong. Zou membebaskan diri. Zou adalah seekor kucing mengerikan seukuran gajah, 5 warna, dengan ekor sepanjang ular sanca. Tina melihat Credence di kejauhan. Zou keluar secepat mungkin, Skander mengarahkan tongkatnya ke tenda, mengecilkannya menjadi seukuran sapu tangan, dan mengemasnya. Adegan selanjutnya, Grindelwald menghembuskan uap dari hookah berbentuk tengkorak yang berterbangan. Acolytes menyaksikan saat asap membentuk bayangan obskurus, pusaran hitam dan berkedip merah, lalu resolusi menjadi gambar Credence. Semua terlihat heboh, kecuali Kral yang sedang merajuk. Grindelwald menjelaskan tentang Credence. Credence hampir dibunuh oleh wanita yang membesarkannya. Namun sekarang dia mencari ibu yang melahirkannya. Dia putus asa dengan keluarga. Dia sangat membutuhkan cinta. Dia adalah kunci untuk kemenangan kita. Grindelwald ingin Credence datang kepadanya tanpa paksaan. Grindelwald ingin manfaatkan Credence untuk membunuh Albus Dumbledore. Adegan selanjutnya, Newt dan Jacob sedang berjalan membawa koper menuju Beachy Head. Untuk mencari Queen dan Tina. Dia pergi ilegal dan berteleportasi dengan sebuah ember dalam waktu 10 detik. Newt mengambil ember dan mengulurkan tangannya ke Jacob. Dalam sekejap Newt dan Jacob telah sampai. Ada seorang polisi Prancis sedang berdiri di depan patung wanita. Newt mengacungkan tongkatnya ke polisi penjaga. Dan Newt memimpin Jacob melewati portal patung itu dan masuk ke Magical Paris. Dia meletakkan kopernya ke bawah dan mengarahkan tongkatnya ke jalan. Newt naik ke kasing dan memeriksa jejak, sementara Niffler dewasa yang sudah terlatih mengendus petunjuk. Terlihat jejak siluman air Jepang, lalu Niffler mengendus lagi di sekitar terlihat langkah kaki yang berkilauan. Niffler telah menemukan tempat Tina berdiri di depan Zou. Newt melihat Tina. Newt meletakkan tongkatnya ke telinganya dan mendengarkan raungan yang menakutkan. Jacob melihat apa yang dilihat Newt, tanda kaki raksasa yang terhampar dan yang lainnya. Itu adalah Zou, makhluk Cina. Mereka sangat cepat dan sangat kuat. Mereka dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam 1 hari. Dan hebatnya lagi dia dapat membawa Anda dari satu bagian Paris dalam 1 lompatan. Niffler mengendus langkah kaki yang lebih berkilauan dari tempat lain di mana Tina berdiri. Newt juga melihat Kama, lalu Newt berjalan menuju ke bulu dari topi Kama, mengendusnya, dan terlihat bermasalah. Bulu itu berputar seperti jarum kompas, menunjuk ke arahnya dan pergi lalu mereka mengikutinya. Adegan selanjutnya, Queen mendekati pepohonan di tengah alun-alun. Akar pohon itu berubah dan membentuk lift. Adegan selanjutnya,
Queen datang ke Kementerian Sihir Prancis Art Nouveau, lalu Queen mendekati pegawai dan bertanya tentang Tina kakaknya, dia seorang auror Amerika yang bekerja menghadapi kasus di sini. Lalu pegawai itu melihat catatan, tapi tidak ada di daftar catatan. Lalu Queen pun kebingungan selanjutnya, Queen berdiri dengan sedih di jalan, sambil memegang payung. Saat dalam kebingungan tiba-tiba sebuah tangan memegang bahu Queen dan menolongnya. Dan mengajaknya di suatu tempat. Queen pun mengikutinya. Kemudian berpindah ke Credence dan Nagini yang telah sampai di suatu tempat tujuan mereka. Di mana Credence mengira dapat mencari informasi tentang ibunya. Credence dan Nagini melihat dari jalan. Tiba-tiba sebuah cahaya bersinar di loteng. Dan sebuah bayangan bergerak di depannya. Lalu pintu terbuka. Mereka masuk melewatinya. Tiba-tiba lubang hidung Nagini mengembang. Matanya mengawasi sekitar ruangan. Menurut Nagini ada sesuatu yang janggal. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tangga. Credence dan Nagini mencapai tempat tujuan. Di tempat itu terlihat bayangan yang tampak seperti seorang wanita. Nagini gelisah, gugup, melihat sekeliling. Dia meraih tangan Credence dan menariknya dengan lembut. Karena indera Nagini sangat tajam dan dia merasa ada yang janggal. Lalu mereka berjalan melalui kain yang digantung di depannya. Dan terlihat seorang pelayan bernama Irma. Irma adalah seseorang yang telah mengadopsi Credence. Saat Credence mau mengungkap info tentang ibu kandungnya, Grimson mengawasi mereka dari ambang pintu. Ketakutan Nagini pun meningkat. Grimson yang tersamar sempurna muncul dari dinding, mengangkat tongkatnya, dan mengeluarkan sihirnya untuk membunuhan Irma. Lalu Irma pun mati tergeletak di lantai. Pada siang, setelah pembunuhan Irma, Grimson berdiri di gang, di bawah sebuah jembatan di atas sungai Sen. Grimson melaporkan kepada Grindelwald bahwa dirinya telah selesai membunuh Irma. Adegan berpindah ke Newt. Saat mereka duduk sambil minum kopi, Newt memperhatikan setiap orang yang berjalan dan meninggalkan kafe, sambil memeriksa reaksi bulu yang dimasukkan di dalam toples. Saat Kama berjalan tiba-tiba bulu itu bergerak. Lalu bulu itu dilepaskan Newt dan terbang menuju ke arah Kama. Ternyata Kama adalah pemilik bulu yang mereka cari. Dan Newt menanyakan tentang Tina. Lalu Kama pun mengajak mereka menemui Tina. Mereka pun diajak ke dalam tempat persembunyian Kama yang gelap gulita. Di situ Newt melihat Tina sedang tertidur di lantai. Lalu Tina pun bangun menatap Newt. Lalu Tina berpikir bahwa Newt akan membebaskannya. Tapi tiba-tiba Kama yang berada di belakang Newt. Dan Kama menggunakan tongkat sihirnya untuk mengambil tongkat milik Newt. Lalu Kama memenjarakan Newt dan Jacob bersama Tina. Kama akan membebaskan Newt setelah Credence mati. Tapi tiba-tiba Kama jatuh pingsan ke lantai. Niffler, yang tanpa disadari, telah keluar dari kantong Newt berhasil mengambil kunci, dan pintu jeruji pun terbuka. Saat mereka membungkuk di atas Kama yang sedang pingsan, mereka mendengar suara gemuruh dari atas. Lalu Newt mengambil tongkatnya dan berteleportasi. Ternyata suara itu adalah Zhou yang sedang mengamuk di jalanan. Newt membungkuk membuka kopernya. Zhou menggeram, berjongkok, dan mulai maju di Newt. Lalu Newt mengangkat lengannya sambil memegang mainan berbulu di atas tongkat. Mata Zhou mulai mengikuti mainan itu. Lalu Newt pun berhasil menjinakkan Zhou dan memasukkannya ke dalam koper milik Newt. Lalu mereka bergegas membawa Yusuf Kama ke persembunyian yang ditunjukkan oleh Dumbledore. Kemudian adegan berpindah di sekolahan sihir. Terlihat rombongan yaitu Leta, Theseus dan Kementerian Sihir yang lainnya. Lalu rombongan itu memasuki sekolahan sihir untuk menemui Dumbledore. Dan para kementerian itu sudah mengetahui bahwa Newt berada di Paris dan disuruh oleh Dumbledore. Tapi Dumbledore menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk melawan kementerian. Tapi tujuan mereka itu sama untuk mengalahkan Grindelwald. Namun kementerian selalu menggunakan jalan kekerasan. Justru mendorong semua menjadi pengikut Grindelwald. Tapi Dumbledore tidak menyukainya. Lalu kementerian meminta Dumbledore bertarung melawan Grindelwald. Namun Dumbledore menolak keinginan kementerian. Karena dulu Dumbledore dan Grindelwald sudah seperti saudara. Lalu kementerian beranggapan bahwa Dumbledore telah memihak Grindelwald. Kementerian lalu menahan kekuatan sihir Dumbledore menggunakan borgol. Dan kementerian pun memperketat pengawasan pada Dumbledore. Serta Dumbledore pun dilarang sementara mengajar di sekolah sihir. Lalu kementerian pergi. Saat kementerian melangkah pergi Dumbledore memperingati Theseus. Saat Grindelwald mengadakan rapat bersama pengikutnya, Dumbledore memperingati Theseus agar tidak melawannya. Jangan biarkan Travers mengirimmu ke sana. Jika kau percaya padaku, ucap Dumbledore kepada Theseus. Kemudian terlihat Leta yang sedang berjalan di ruangan aula. Leta berjalan perlahan ke dalam kelas, lalu berbalik untuk melihat kembali ke koridor dan terbayang masa lalunya. 17 tahun sebelumnya.
Saat Leta berumur 13 tahun. Leta merupakan seorang yang nakal dan pemarah. Sehingga banyak yang tak mau berteman bersamanya. Tetapi Newt mau berteman bersama Leta. Newt yang pada saat itu suka menyendiri sambil memelihara binatang koleksinya. Lalu adegan selanjutnya setiap murid mengeluarkan mantra. Dan giliran Newt untuk mengeluarkan mantra. Ternyata ketakutan Newt hanyalah sebuah meja kantoran dan perlengkapan kerjanya. Karena Newt tidak menyukai itu. Lalu Newt menyihir meja itu menjadi hewan naga yang buas. Karena dia menyukai mengoleksi binatang buas. Lalu tiba giliran Leta. Banyak murid yang penasaran dengan apa yang ditakuti Leta. Kemudian muncul sebuah kain putih melayang yang terlihat tenggelam dengan sesosok tubuh di dalamnya. Semuanya pun ketakutan. Lalu Newt yang melihat Leta ketakutan. Newt pun mengajak Leta untuk pergi berjalan, menemui hewan kecilnya. Saat Leta masih terdiam melamuni tentang masa lalunya. Kemudian datang Dumbledore menghampiri Leta. Dan menyuruh Leta jujur menjelaskan tentang masa lalunya agar Leta tidak selalu terbayang ketakutan. Kemudian adegan berpindah ke Queen yang sedang bersama wanita yang tidak dikenal. Tiba-tiba Grindelwald muncul dan membujuk Queen. Grindelwald membujuk bahwa dirinya akan membuat dunia ini bebas. Bebas untuk mencintai siapa saja. Queen pun terpengaruh dengan tujuan Grindelwald. Kembali ke Dumbledore, pada bagian ini terungkap. Dumbledore dan Grindelwald saat masih muda mereka bersahabat. Mereka melakukan perjanjian sedarah. Yang berarti tidak akan melukai satu sama lain. Janji darah itu kemudian membentuk sebuah liontin yang kemudian disimpan oleh Grindelwald. Itulah alasannya mengapa Dumbledore tidak bisa melawan Grindelwald secara langsung. Lalu adegan berpindah ke Newt dan kawan-kawan. Saat di dalam kopernya terlihat Newt sedang berusaha menjinakkan binatang buas bernama Zou. Lalu Newt mencoba mengobati Yusuf yang masih terbaring pingsan. Ternyata di kelopak mata Yusuf keluar sebuah parasit. Kemudian Tina beranjak pergi ke Kementerian Sihir Perancis. Lalu Jacob pun menyuruh Newt untuk mengejar Tina yang pergi sendirian. Saat Newt dan Tina sedang berjalan, tiba-tiba terlihat hal aneh dari atas. Seperti kain-kain hitam panjang berterbangan di atas kota Paris. Tetapi hanya para penyihir saja yang bisa melihat semua itu. Kata Tina itu adalah perbuatan Grindelwald yang sedang mengumpulkan pengikutnya. Untuk menghadiri suatu pertemuan, Queen pun juga melihat undangan itu. Di kain hitam itu terlihat gambar burung gagak. Simbol keluarga Lestrange. Newt dan Tina pun bergegas menuju Kementerian Sihir Perancis mengambil sebuah kotak. Kotak yang akan mengungkap siapa sebenarnya Credence. Sementara itu Grindelwald menemui Credence dan Nagini secara langsung di atas atap. Dan Grindelwald pun merayu Credence agar mau menjadi pengikutnya. Grindelwald berjanji akan memberikan apapun yang Credence inginkan. Sedangkan Credence hanya ingin mengungkap kebenaran jati dirinya. Grindelwald berjanji akan memberitahu tentang kebenaran Credence yang sebenarnya. Lalu Grindelwald mengundang Credence dalam pertemuan di makam keluarga Lestrange. Adegan berpindah ke Jacob, saat Jacob terbangun dari tidurnya. Jacob kaget karena tiba-tiba ada sesosok orang tua yang menghampirinya. Ternyata dia adalah teman Dumbledore pemilik rumah itu. Dia merupakan alkemis dan hidup abadi. Namanya adalah Nicholas Flamel. Kemudian Nicholas Flamel menunjukkan bola ajaib yang bercahaya dan terdapat gambaran Credence. Lalu muncul gambaran Queen yang berada di makam keluarga Lestrange. Jacob pun senang mengetahui lokasi Queen pacarnya. Dan Jacob pun segera berangkat ke lokasi Queen ke tempat pemakaman keluarga Lestrange. Saat Jacob akan pergi ternyata Yusuf Kama juga sudah menghilang. Kemudian adegan berpindah ke Newt dan Tina. Saat mereka akan berusaha masuk ke Kementerian Sihir Perancis. Newt yang dicegah bepergian ke luar negeri oleh Kementerian Sihir. Lalu Newt pun meminum ramuan sihir untuk melakukan penyamaran menjadi Theseus kakaknya. Sementara Theseus yang asli dan Leta sedang berada di dalam Kementerian Sihir. Di situ Theseus mau menjalankan perintah untuk menangkap orang-orang di pertemuan Grindelwald yang diadakan di pemakaman Lestrange. Saat lagi berbincang Theseus melihat ke arah Newt yang telah meminum ramuan sihir sehingga menyerupai dirinya. Lalu Theseus pun berlari mengejar Newt. Dalam jangka waktu efek ramuan itu habis dan Newt pun kembali ke dirinya yang asli. Lalu setelah mereka berlari Newt dan Tina pun lolos dari kejaran Theseus. Sementara itu di makam Lestrange terlihat Abernethy sedang menaruh sebuah kotak. Lalu terlihat Jacob yang menyuruh makam keluarga Lestrange untuk mencari Queen. Adegan kembali ke Tina dan Newt. Di saat mereka masuk di ruangan kementerian, Tina mengira bahwa Newt adalah tunangan Leta Lestrange.
Dan di situ terlihat jelas bahwa Tina cemburu. Lalu Newt pun menjelaskan bahwa tunangan Leta adalah kakaknya, yaitu Theseus. Di gambar buku itu Newt hanya mendampingi kakaknya. Lalu Newt mengatakan kalau Newt selalu menyimpan foto Tina. Dan Newt menyukai mata indah milik Tina. Di sini terlihat kesimpulan bahwa Newt menyukai Tina dan mengungkapkan perasaannya. Dan sepertinya Tina pun juga menyukai Newt. Saat mereka berdua berbincang terdengar ada seseorang yang sedang menuju ke ruangan. Lalu Tina dan Newt pun pergi untuk bersembunyi. Ternyata yang masuk ke ruangan itu adalah Leta Lestrange. Leta juga mencari benda yang sama, yaitu kotak keluarga Lestrange. Akan tetapi kotak itu tidak berada tempatnya. Malahan Leta menemukan sebuah surat yang berisi pesan bahwa kotaknya telah dipindahkan di pemakam keluarga Lestrange. Mungkin itu perbuatan Grindelwald. Lalu di situ Leta memergoki Newt dan Tina yang sedang bersembunyi. Kemudian muncul ibu-ibu penjaga kementerian membawa Matagots. Hewan mirip kucing yang buas yang menjaga kementerian. Lega tak sengaja menyerang Matagots dan membuatnya menjadi tambah banyak dan marah. Lalu binatang itu mengejar mereka semua. Lalu mereka pun kabur berlari. Tetapi dengan bantuan Zouwu, binatang yang telah dijinakkan Newt dikeluar dari koper milik Newt. Zouwu pun membantu mereka meloloskan diri dari Kementerian Sihir Perancis. Lalu mereka pun langsung pergi menuju pemakaman keluarga Lestrange. Mereka lalu masuk, dan benar Leta mendapatkan kotak itu di dalam makam. Setelah itu Leta melihat Yusuf Kama yang bertujuan membunuh Credence. Di sini Yusuf Kama menceritakan asal-usul keluarganya yang menyebabkan Kama memburu Credence. Yusuf Kama dulu adalah anak dari bangsawan penyihir berdarah murni Mustafa Kama. Kemudian mereka mengenal Lestrange. Lalu Lestrange tertarik dengan ibu Yusuf Kama dan menggunakan sihir untuk merayu ibu Yusuf Kama. Kemudian ibu Yusuf Kama menikah dengan Lestrange dan meninggal setelah melahirkan anak perempuannya. Dia itu ada Leta Lestrange. Dan kematian ibunya membuat ayah Yusuf Kama marah besar. Dan di saat sisa hidupnya, ayah Yusuf Kama meminta Yusuf Kama untuk membalaskan dendam keluarganya. Yaitu Yusuf Kama disuruh untuk membunuh keluarga yang dicintai Lestrange. Tadinya Yusuf Kama ingin membunuh Leta, tapi terungkap Lestrange tidak menyayangi Leta. Lestrange telah menikah lagi sesaat kematian ibu Leta dan mempunyai seorang anak laki-laki, Corvus Lestrange. Dan dia sangat menyayangi anak itu. Yusuf Kama pun mengira kalau Credence adalah Corvus Lestrange. Lestrange sadar bahwa Corvus sedang diincar oleh keluarga Kama. Lalu Lestrange mengirim Corvus dan Leta naik kapal ke Amerika. Dan mereka diasuh oleh Irma Dukat, seseorang dengan kekuatan sihir biasa. Namun saat di tengah penjelasan Yusuf Kama, Leta berteriak kalau Corvus Lestrange sudah mati. Karena sendirilah yang sudah membunuhnya. Semuanya pun kaget. Leta pun mengambil kotak yang mereka cari tadi. Di dalamnya terdapat penjelasan silsilah keluarga Lestrange. Lalu Leta bercerita kalau ayahnya mengirim dirinya dan Corvus bersama Irma ke Amerika. Di dalam kapal saat Leta masih kecil tak tahan mendengar tangisan Corvus. Lalu Leta berinisiatif menukar bayi dari penumpang lain. Setelah itu kapal mengalami kecelakaan dan tenggelam. Leta dan Irma lalu menaiki sekoci. Sedangkan Corvus di sekoci lain. Namun naas sekoci yang dinaiki Corvus terbalik dan Corvus pun terjatuh dan tenggelam. Terlihat wujud kain putih dan tubuh Corvus bayi yang tenggelam. Seperti gambaran bayangan yang ditakuti oleh Leta dalam seumur hidupnya. Dan Corvus Lestrange pun telah mati tenggelam. Hal itulah yang membuat Leta selalu merasa bersalah seumur hidupnya. Saat ditanya apakah Leta mengetahui siapa jati diri Credence saat Leta menukarnya, Leta pun tidak mengetahuinya. Leta pun hanya asal mengambil bayi itu. Lalu Credence pun merasa semakin kebingungan. Kemudian tiba-tiba terbuka pintu dari balik tembok makam. Saat Jacob masuk mencari Queenie, di dalam sudah berkumpul ramai para penyihir untuk menghadiri undangan Grindelwald. Terlihat ratusan pengikut Grindelwald di sana. Jacob pun berhasil menemui Queen. Saat Jacob berusaha mengajak Queen keluar, Queen menolak dan ingin mendengarkan Grindelwald berbicara. Sepertinya Queen pun sudah terpengaruh Grindelwald. Tina dan Newt pun menyadari kalau semua itu adalah tipuan rencana Grindelwald. Lalu muncullah Grindelwald dari balik ruangan. Grindelwald menjanjikan dunia baru, yaitu kebebasan untuk para penyihir. Dan ada lagi peraturan yang membatasi mereka. Kemudian muncullah Theseus dan Auror, kementerian sihir lainnya. Mereka memasuki lokasi pertemuan itu. Grindelwald mengajak pengikutnya mengambil alih dunia. Lalu Grindelwald memperlihatkan gambaran manusia dengan berbagai peralatan tempurnya. Grindelwald meyakinkan para pengikutnya untuk bersiap berperang melawan manusia. Kemudian Grindelwald menyadari kehadiran Auror di ruangan itu. Lalu Grindelwald menyuruh Auror itu untuk mendekat. Lalu Theseus menyuruh anggotanya itu agar tidak melakukan kekerasan. Namun Grindelwald memprovokasi pengikutnya, sehingga terjadi insiden penembakan oleh anggota Auror ke pengikut Grindelwald. Lalu pengikut Grindelwald itu pun tewas seketika. Hal itu pun memicu pengikut Grindelwald menjadi marah.
Dan Grindelwald menyuruh para pengikutnya untuk kembali dan menyebarkan pesan yang akan dimulainya peperangan. Kemudian Grindelwald memunculkan api biru yang membara, dan hanya pengikut Grindelwald yang bisa melewati api besar itu. Mereka yang tidak dikehendaki Grindelwald akan lenyap terbakar oleh api itu. Lalu Grindelwald mengarahkan apinya ke para Auror, dan banyak Auror yang tewas terkena serangan api itu. Credence yang tertarik dengan tujuan Grindelwald dan dia ikut bergabung masuk di api itu. Newt pun mencoba menghentikan Credence namun sia-sia. Begitu juga dengan Queen yang sudah terpengaruh pun memilih untuk bergabung dengan Grindelwald. Dan mereka pun masuk ke kobaran api biru itu. Lalu kobaran api itu semakin membesar dan membunuh para Auror yang berada di situ. Terlihat hal yang aneh, Auror yang tadi membunuh pengikut Grindelwald tidak merasakan takut, malah dia maju ke dalam lingkaran api itu. Ternyata Auror yang satu itu pengkhianat, dia sebenarnya pengikut Grindelwald. Kemudian Leta Lestrange berjalan mendekati Grindelwald. Theseus berusaha menghentikannya. Leta awalnya ingin menjadi pengikut Grindelwald, tapi saat Leta mulai dekat, Leta mencoba menyerang Grindelwald tetapi gagal, malah membuat Grindelwald marah. Karena Leta bukan tandingannya, Leta pun tewas di tangan Grindelwald. Newt dan rombongannya keluar dari ruangan yang telah dipenuhi api biru itu. Lalu api biru itu berubah menjadi monster naga biru dan mengamuk di lokasi itu. Lalu datang Nicholas Flamel dan memerintahkan untuk menyatukan kekuatan dan mengeluarkan sihir bersama-sama untuk menghalau amukan monster api biru itu agar tidak menghancurkan seisi kota Paris. Lalu mereka pun bergabung bersama-sama dan muncullah api merah dari tanah yang menghalau api biru itu. Dengan kekuatan bersama akhirnya mereka pun berhasil menghalau amukan api biru itu dan berhasil dikalahkan. Lalu Newt pun memeluk kakaknya yang kehilangan Leta Lestrange, tunangan kakaknya itu, yang tewas di tangan Grindelwald. Dan Newt pun berjanji kepada Theseus untuk membantu mengalahkan Grindelwald. Lalu muncullah Niffler, dan Niffler berhasil mencuri liontin perjanjian darah dari Grindelwald. Lalu kemudian terlihat Newt dan rombongan menemui Dumbledore di sekolahan sihir. Sementara itu di sebuah kastil terlihat Grindelwald sedang berbincang dengan Credence. Grindelwald memberikan sebuah tongkat sihir kepada Credence. Lalu kembali lagi ke Newt dan Dumbledore. Newt menunjukkan liontin janji darah Dumbledore dan Grindelwald. Newt pun akhirnya tahu kalau Dumbledore dan Grindelwald telah melakukan sumpah tidak pernah melukai satu sama lain, yang diwujudkan dalam sebuah bentuk liontin. Lalu Theseus melepas borgol dari tangan Dumbledore. Kemudian Dumbledore mengatakan mungkin dia bisa menghancurkan liontin itu. Kemudian kembali berpindah ke Credence. Di sini Grindelwald memberitahu jati Credence yang sebenarnya. Selama ini Credence terlihat memelihara seekor burung, dan ternyata burung itu adalah burung Phoenix. Dan burung Phoenix akan mendatangi keturunan darah Dumbledore. Dan nama asli Credence adalah Aurelius Dumbledore. Lalu Aurelius meluapkan emosinya menembakkan dengan sihirnya yang mengakibatkan ledakan dahsyat. Dan berakhirlah alur cerita Fantastic Beasts: The Crime of Grindelwald.